وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن خاتمة مع الذكر والعافية وحسن العقبة الفاتحة على الفجر يا الله يا إخوان الفاتحة اللهم نشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله والتترى مصليا وسلما على سيدنا مولانا محمد المخصوص به البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا بالسر والجهر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد التعالى برحمة الله لنا في الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقاد وتنفرد بالإفراد وترضى بالنوائب وتنال بالغرائب وحسن الخواتم واستسقى من الأجل ولا يصاب في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد كما رجل في هذا اليوم في كل يوم وفي اليوم موت سيرا وجهرا في الآخرة وعلى آله وسلم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسر لساني واهدي قلبي بعهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من ضل الأمور كلها ويا كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما فهما ويقينا رب زدنا علما فهما ويقينا رب زدنا علما فهما ويقينا وتوكل علينا فتر على الدين وفقنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل ولو قلوبنا بنور هدايتك وبنور علمك وبنور معرفتك وبنور محبتك وبنور محبة دينك وبنور محبة شريعتك وبنور محبة ملتك وبنور محبة حبيبك وبنور محبة اتباع وحي سنة نبيك وبنور محبة كتابك وبنور محبة تعليم وتلاوة كتابك وبنور محبة حديث نبيك وبنور محبة كتابك وبنور محبة تلاوة الصلاة على نبيك وبنور محبة أوليائك وبنور محبة خدمة أوليائك أمان وترضى في مشاب شتابنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات وزمرة المؤمنين والمؤمنات رحمني ورحمكم الله. Para jamaah mushola Nurul Misbah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di bulan mulia, bulan agung, bulan yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala hadiahkan untuk kita, hanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat terdahulu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Syahrul unzila fihi Al-Quran, yang mana di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala masih menjaga Al-Quran sampai sekarang, yang mana Al-Quran tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali akan datangnya hari kiamat. Masih beruntung kita ada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran,
hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Maknanya kita tahu daripada para ulama-ulama kita yang mengerti Al-Quran bahwasanya inilah jalan-jalan petunjuknya Allah. Artinya Al-Quran ini sudah ditafsirkan oleh para ulama, diterangkan maksud-maksud, pengertian-pengertian dan tata cara di dalam kita menjalankan kehidupan mengikuti daripada ajaran-ajaran Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan pemisah antara bayyinatin minal huda wal furqan, di antara petunjuk dan juga pemisah antara hak dan batil. Yang mana yang hitam, yang mana yang putih, yang mana yang salah, yang mana yang benar, itu diterangkan dalam Al-Quran. Tapi tadi ya, kita harus mengikuti para ulama. Tidak baca Quran itu kita baca Quran di terjemahan, terus kita nyimpulkan dewek. Tanya para ulama, apa maksud ayat ini? Dan juga tanya para ulama, aku ini ada problem, kira-kira apa ayatnya? Karena setiap problema atau kejadian yang terjadi semuanya ada dalam konsep Al-Quranul Karim. Sehingga dikatakan khudh minal Quran ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah daripada Al-Quran ma syi'ta, ayat apa saja, surah apa saja, lima syi'ta, untuk keperluan apa saja. Alhamdulillah kita dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu bulan penuh, bulan yang mana diturunkannya Al-Quran, yaitu Syahrul Ramadan. Ini merupakan salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini kami akan membacakan daripada 10 mit tentang kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah dari kitab Khasa'isul Ummatil Muhammadiyah, kita akan membacakan Al-Khisalul Mukaffaratu lil Qulub. Sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita itu diampuni dosa kita. Lalu kita banyak dosa, lalu kita memahami, mengamalkan perbuatan-perbuatan yang bakal menghapuskan dosa kita. Kami sampaikan, kita berusaha untuk mengamalkan supaya kita dibersihkan sebelum kita dibersihkan di akhirat. Memang ada jaminan umatnya Nabi Muhammad SAW bakal masuk surga. Ada jaminan yang kata Nabi SAW, beliau bersabda, kama qala sallallahu kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku mereka akan masuk dalam surga. Tapi ada yang tidak ada masuk dalam surga atau surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ini jaminan Nabi ya. Setiap umatnya Nabi akan masuk surga. Tapi bingung sahabat. Aduh, tidak kelak masuk surga. Kila wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaati aku, dia bakal masuk surga. Wa man aswani faqad aba. Wong yang menentang Rasulullah, tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW, itu dia berarti tidak akan masuk surga. Jadi kalau kita nak masuk surga, baik-baik. Artinya ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarafi hadhihi ummatil Muhammadiyah. Daripada kemuliaan dari umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu wa taala fataha min abwabil khair wal bir.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan baginya umat ini daripada pintu-pintu kebaikan. Jadi pintu kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Makanya kata para ulama, kenapa kita ini di Ramadan tidak seperti di bulan-bulan yang lain? Ibadah lebih bersemangat. Padahal kita makan kurang, tidur kurang, tapi ibadat semakin semangat. Banyak faktor. Ya. Faktor diantaranya lapar itu memicu untuk kita beribadah. Faktor yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka. Faktor yang lain juga Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan-syaitan. Dan faktor yang lain juga yang menyebabkan kita apabila di Ramadan bersemangat dalam ibadah, yaitu dibukanya pintu surga. Jadi kalau umpama kita dengar hadis bahwasanya pintu surga terbuka, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surga itu untuk berhias. Ya. Artinya itu bukan sekedar penyampaian hadis daripada Rasulullah SAW, itu ada dampaknya bagi setiap mukmin. Artinya bagi jiwa-jiwa orang mukmin fitrah mereka terbuka terhadap apa? Rindu terhadap keindahan-keindahan yang ada dalam surga. Karena apa? Karena surga itu adalah tempat huniannya para orang mukmin yang al-muttaqin. Wala ni'madul muttaqin. Surga itu adalah tempat yang paling indah yang bakal ditempati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini, Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan. Ma yaghfirul hadzam, yang mana di antara pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi umat Nabi Muhammad SAW, apa saja yang bakal mengampuni baginya daripada dosa-dosanya. Wa yasulaha al-aib, dan juga umat Nabi Muhammad SAW ditutup aibnya oleh Allah. Ini satu kemuliaan. Kalau umat terdahulu, ya, kalau melakukan maksiat, umpama melakukan perselingkuhan, berzina di malam hari, itu tidak ditutup semua. Tahu-tahu di depan rumahnya tulisan ada yazni, bulan bin bulan namanya, ada tulisan di depan rumah bermaksiat malam tadi, lagi berindohoy, ada tulisan. Rumah Nabi Muhammad SAW ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya. Nah, ini diantara kemuliaan Allah berikan kebaikan kepada kita manusia Muhammad. Bapa tutil karamal fi dhamanatul maghfirah lidunub al-mutaqaddimah wal mutaakhirah. Dan sebagian daripada amal-amal tadi diantaranya ada dhamana jaminan-jaminan. Orang yang melakukan daripada perbuatan yang ada jaminan tadi, dia akan diampuni baginya dosa-dosa terdahulu dan apa yang akan datang. Memang Allah sucikan umat Nabi Muhammad SAW kalau mau mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang melaksanakan apa yang diajarkan Nabi, baik yang wajib ataupun yang pamintil kalamal. Maka di antara amal tersebut yang menyebabkan diampuni dosa adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi kalau kita sempurna dalam berwudu, ini diampuni oleh Allah. Diampuni dosa. Qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah la yusbagul wudu al-abdun, tidaklah menyempurnakan wudunya seorang hamba illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, kecuali akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi si hamba tersebut yang menyempurnakan wudu, yang menyempurnakan wudunya
apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya dan yang akan datang. Jadi kita sempurnakan wudu. Menyempurnakan dalam wudu itu amal yang luar biasa. Di antara rahasia orang bisa khusyuk dalam sholatnya adalah dia yang mengawali dengan wudu yang baik, dengan bersuci yang bagus. Jadi kunci di antara kunci khusyuk dalam sholat adalah menyempurnakan wudu. Itu yang disempurnakan. Maka pelajari bagaimana berwudu dengan sempurna itu. Di antaranya kita mengikuti sunnah-sunnah. Sebelum wudu kita mencuci tangan terlebih dahulu, dan juga tidak lupa dengan siwaknya. Kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa anka minasy wal harakah. Dan disempurnakan lagi dengan kumur-kumur. Baca lagi doa kumur-kumur. Allahumma inni ala dzikrika wa kasrati tilawati kitabik. Belum lagi kita sempurnakan yang usyab. Ini namanya memang sunnah kan? Cuci tangan. Cuci tangan yang pertama itu bukan cuci tangan yang waktu setelah selesai buka. Itu wajib, rukun. Ya, padahal rukun wudu cuma 6. Rukun wudu cuma 6. Satu niat. Ya, kedua, apa yang diimankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Apabila kamu ingin melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu. Yang kedua membasuh wajah. Pertama niat, yang kedua basuh wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan cuci juga tangan kamu sampai ke siku. Jadi wajah itu kita sempurnakan betul dalam untuk mencuci wajah, basuh wajah. Kemudian juga ilal marafiq, mencuci tangan sampai siku. Jangan dikurangi. Bila perlu dilebihkan dikit. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, yang ketiga rukunnya. Bila mengusap kepala kita sempurnakan dengan dua telapak tangan kita. Rasain sambil meletakkan tangan di depan telinga, ditarik ke belakang, kemudian kita tarik lagi ke depan. Hikmahnya besar. Di antaranya merangsang saraf-saraf di belakangnya sehingga menambahkan kecerdasan, sehingga ini hikmahnya, sehingga merangsang daripada saraf-saraf kecil yang di belakang ini, menyebabkan kita tidak mudah tergampang dan tidak mudah terkena penyakit tersumbatnya aliran-aliran darah. Yang keempat, yang kelima, wajulakum, mencuci kakinya sempurna sambil disela-selai. Keenam takbir. Itu rukun wudu. Tapi kita tambahi dengan sunah-sunah, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung. Kita sempurnakan lagi dengan siwak. Karena ini ada amalan-amalan yang sunnah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, dan juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah menguji kepada Nabi Allah Ibrahim. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Sayyidina Ibrahim, lalu apa? Lalu Nabi Ibrahim menyempurnakannya dalam perintah Allah Subhanahu wa taala bi kalimat. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu kalimatin. Kalimat ini ditakwilkan ulama macam-macam. Ada yang mengatakan pelaksanaan ibadah haji. Sebagian mengatakan bahwasanya kalimat di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk melakukan 10 perkara. 10
perkara. Yang mana perkara ini Allah wajibkan kepada Nabi Allah Ibrahim, tapi Allah sunahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa 10 perkara yang Allah ujikan kepada Nabi Allah Ibrahim? Yaitu pertama adalah as-siwak. Ya, al-madmadah. Pertama kumur-kumur. Kumur-kumur dalam berwudu wajib bagi Nabi Ibrahim, tapi sunnah bagi umat Nabi. Kemudian istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung, sunnah hukumnya bagi syariat umat Nabi Muhammad SAW, tapi wajib bagi Nabi Ibrahim. Kemudian apa? As-siwak, siwak sunnah ya bagi umat Nabi Muhammad, tapi wajib bagi Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Ya, khusus syari, mementing memendekkan kumis. Yang keempat, yang kelima adalah apa? Ya, merapikan rambut. Nah, 5 yang ada di kepala. Yang Allah wajibkan kepada Nabi Allah Ibrahim, tapi disunahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian 5 lagi perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk di badan, yaitu kebersihan badan. Yang pertama adalah apa? Tiklimul qalbul asfar, yaitu memotong kuku wajib bagi Nabi Ibrahim dan beserta umatnya, tapi sunnah bagi umat Nabi Muhammad. Kemudian apa? Kemudian yang kedua, nibtul ibid, mencabut bulu ketiak. Wajib bagi Nabi Ibrahim, tapi sunnah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ya, halqul ana, memotong bulu ari-ari, bulu kemaluan. Wajib bagi Nabi Ibrahim dan umatnya, tapi sunnah bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kesembilan, dari potong kuku, mencabut dulu, al-khitan, sunnah. Sunnah wajib bagi Nabi Ibrahim, khitan, tapi sunnah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak tahu hukum sunnah itu hukumnya apa? Sunnah hukumnya. Tapi berkhitan menjadi wajib. Kenapa jadi wajib? Karena ada kaidah usul fikih, ya, ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Kita kalau nak sholat wajib bersuci. Nah, kalau seandainya kita, ya, artinya bersuci dari hadas dan najis. Dari hadas dan najis. Yang hadas itu bisa diangkat dengan mandi dan wudu. Kalau najis bisa diangkat dengan dicuci atau dengan istinja. Sedangkan kita kalau seandainya buang air kecil, terutama kaum laki-laki, ini kalau seandainya belum sunat tidak bisa bersih, masih ada yang tinggal. Maka asli hukum berkhitan itu wajib sunnah, tapi menjadi wajib tatkala kita ingin melakukan ibadah yang mana dalam ibadah tadi kita diwajibkan untuk toharah. Ya, maka dikatakan at-toharah itu asasul ibadah. Toharah itu bukan azas, pokok daripada ibadah adalah at-toharah, kesucian. Ya, jadi agama Islam itu mengajarkan kita kesucian, kebersihan. Jadi kita itu aslinya hukumnya sunnah memang, tapi kita menjadi wajib karena kita wajib menjaga kesucian. Dan yang kelima adalah istinja dengan air. Wajib bagi Nabi Ibrahim dan umatnya untuk istinja dengan air. Kita umat Nabi Muhammad SAW tidak wajib. Istinja dengan air tidak wajib. Boleh dengan batu. Atau yang sekarang boleh dengan tisu. Tapi ada syarat ketentuannya, pelajari dalam fikih. Ya, kalau bang pelepetan tidak baca. Ya.
Ya, harus pakai banyu, itu wajib pakai banyu. Ya, makanya ya, Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka itu memakmurkan masjid apa? Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini dibangun sebelum Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi. Ada Masjid Quba. Itu kalau berangkat haji diajak tur, ya, mampir ke Masjid Quba, masjid yang bersejarah. Nah itu dulu, ya, tatkala para sahabat memakmurkan Masjid Quba, ada orang-orang munafik buat masjid baru. Tujuannya bukan untuk bersaing dalam kebaikan, tujuannya untuk memecah belah umat Islam, supaya pecah, supaya namanya Masjid Dirar, masjid di Dirar, masjid yang membuat bahaya, ya, yang membahayakan, akhirnya dibakar. Sehingga Allah katakan, "La masjidun ussisa 'ala taqwa haqqu an taquma fihi." Sesungguhnya masjid yang diasasi, yaitu yang dibangun atas dasar ketakwaan, haqqu an taquma fihi, lebih berhak untuk dimakmurkan, didirikan di dalamnya. Fihi rijalun. Lalu Allah ungkap keadaan orang-orang para sahabat yang memakmurkan Masjid Quba. Fihi rijalun, ada orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid tadi. Yuhibbuna ayyatahharu, mereka itu senang untuk bersuci. Ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang yang dicintai oleh Allah di dalam Masjid Quba tadi. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang yang senang mensucikan diri mereka. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabat, ya, penghuni dari yang orang-orang yang selalu memakmurkan Masjid Quba, sebab apa kamu, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami ini gemar bersuci dengan dua alat suci. Pertama, kami bersuci dengan batu istinja, kemudian setelahnya kami sempurnakan dengan air." Maka ya, kita boleh beristinja dengan batu, tapi umat Nabi Ibrahim wajib dengan air. Boleh milih salah satu, dengan batu boleh, dengan banyu boleh. Ya, tapi apa? Tapi memang lebih utama istinja dengan banyu daripada dengan batu. Tapi yang afdal, ya, kita beristinja dengan batu, kemudian dengan air, dan lebih utama. Nah, jadi memang ini nampaknya bagi kita orang Islam, bagi kita orang Islam yang ada di Indonesia ini, apalagi di Palembang ini, ada suri muslim, apa pula itu nak isinya dengan batu. Karena kita memang tempat banyak air. Ya, ini di Sorak sudah sangat terkenal, ya. Di daerah Timur Tengah sana, wong Indonesia ini kalau datang sana menghabiskan air. Karena apa? Tempat kita biasa banyak air, banyak banyu biasa. Kalau di luar sana, apalagi kalau seandainya itu di mana, apa di Dubai atau daerah mana itu, ya, kalau ada transit itu banyu aqua itu jangan main-main gitu. 90.000 atau 60.000 sebotol aqua itu. Duit kita, duit mereka ada hati-hatinya. Ya. Jadi, istinja dengan batu, istinja dengan air Allah wajib kepada Nabi Ibrahim, tapi Allah sunahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi 10 perkara, ya, yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim, ya, fatam mahunna. Tapi Nabi Ibrahim lulus dinilai, dapat nilai 10, 100, sempurna amal Nabi Ibrahim. Maka setelah sempurna apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Ibrahim naik pangkat. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, naik pangkat. Sebagaimana kita kalau habis ujian naik kelas, Nabi Ibrahim naik pangkat. Allah kata, "Qala ini ja'iluka lin-nasi imam." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Ibrahim, aku jadikan engkau yang menjadi pemimpin para umat manusia." Dan lagi Nabi Ibrahim
Setelah diangkat menjadi pemimpin, ya, minta lagi sama Allah, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, kakek kalau umpama aku tiada, ya aku tidak kakek lagi. Kakek kalau seandainya aku tidak kakek lagi, tolong kau jadikan pemimpin daripada golongan keturunanku. Inilah rahasia, ya. Rahasia munculnya Nabi Muhammad. Berkah doa Nabi Ibrahim. Jadi, ya, ada beberapa amalan di dalam wudu itu memang sunnah, tapi kalau seandainya kita amalkan, ini menyebabkan kita bakal mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu di antara menyempurnakan dalam berwudu. Ya, ada tadi apa? Bersiwak, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, dan kita menyempurnakan di dalam mengusap kepala, dan juga kita menyela-nyelai di antara jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki, sehingga kita, ya, siapa yang berwudu, ya, dengan sempurna, artinya diamalkan dengan sunnah-sunnahnya, kemudian dia membaca doa adalah setiap anggota yang dia basuh tadi, maka akan keluarlah dosanya yang dari seluruh tubuhnya. Tapi bagi wong, ya, yang tidak menyempurnakan wudu, artinya gancang-gancangan dia wudu, ibarat kita mepet-mepet waktu, seperti kita nak sholat tadi takut habisan waktu. Nah, ini tidak diampuni dosanya kecuali cuman, ya, dosa-dosa yang ada di anggota wudu tadi. Nah, jadi di antara penyebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah kita menyempurnakan wudu. Kalau kita tidak diampuni oleh Allah, sempurnakan wudu kita. Kalau kita belum paham cara menyempurnakan, belajar, belum hafal doa-doanya, ya, doa kumur-kumur bernapas bergoyur dihafali, caranya, ya. Karena kita pengen diampuni. Insya Allah kalau kita sempurnakan wudu, kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwa kita bakal menjadi jiwa yang bersih dan suci. Dan juga di antara penyebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah min dzalika ijabatul muadzin, yaitu menjawab wong azan. Jadi kalau mau azan itu jangan kita ngobrol. Kita jawab, kita dengarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'ul muadzin." Siapa yang membaca tatkala dia mendengar seorang yang azan, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, raditu billahi rabban nabi Muhammadin rasulan bil islamina ghufira lahu dzambahu. Jadi siapa yang tatkala dia mendengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, kita baca dulu, ya, waktu pertama kali dengarnya marhaban bil qal ada di surat marhaban ahlan wa sahlan, baca marhaban bil qal ada di surat marhaban ahlan wa sahlan. Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis asyhadu anna Rasulullah, ya, kita baca juga, ya. Ada doa dianjurkan, siapa yang membaca ini dia akan dijamin matanya bakal terang, tidak bakal buta, dan juga tidak bakal sakit mata. Ini apa bacanya? Kadang-kadang mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca marhaban bi sayyidi wa habib berarti Sayyidina Muhammad SAW, sambil dia, ya, mulai atau, ya, menjilat daripada ujung kuku daripada jari, ya, jari jempolnya, kemudian dia mengusap ke matanya. Saya baca marhaban bi sayyidi wa habibi qurrati Sayyidina Muhammad SAW. Insyaallah matanya bakal terang. Makanya bakal terang. Kemudian setelah itu dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islam dinan, ghufira lahu dzambahu. Jadi habis saja kita diampuni. Lemah, bersih gitu. Habis wudu kita diampuni.
habis azan kita diampun. Masya Allah. Kita akui dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Melek mata kita melakukan dosa. Kadang-kadang kita melek mata yang kita pegang pertama kali api, ini mau api. Kita ingin api ini siapa yang ngejar kita, siapa yang kita lah snuzon lah kita. Pertama kita api bagi kita nengok jam. Baru nanti macam tahu muncul iklan betino nyoget. Ya Allah, ya. Ini kan iklan ini kan tidak kita cari, muncul lewat. Muncul ya. Kita pas nama. Dia muncul. Rezeki kan. Arti rezeki itu artinya tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa? Karena sekali. Jangan diulangi lagi. Maka ada istilah kata lakal ula walakas wa alaikas sabi. Bagi kau yang pertama, tapi awas jangan diulangi lagi yang kedua. Terjengok. Sekolah lagi. Ya. Bagus buka lagi lama-lama. Ini lagu. Ya. Jadi penting kita ya untuk supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ini pamin dalika sholatu tasbih ya. Sholat tasbih ini penting ya, sampai pentingnya Rasulullah SAW berwasiat kepada pamannya Sayyidina Abbas ya. Kalau baca kau lakukan setiap hari lakukan. Kalau tidak bisa setiap hari, setiap Jumat. Kalau setiap Jumat tidak mampu, setiap bulan. Kalau setiap bulan tidak mampu, setiap tahun. Kalau setiap bulan tahun tidak mampu, suruh hidup sekali. Fafiya anna man fa'alahu fil awdam wa awalhu wa akhirahu wa qadimahu wa hadithahu wa khatahu wa amru sahilahu wa khabaru sirahu wa alaniyatahu. Jadi orang yang melakukan sholat tasbih bakal diampuni 10 dosa. 10 dosa. Apa 10 dosa tadi? Ya, yaitu dosa yang pertama dan dosa terakhir. Dosa yang pertama yang dosa terakhir. Kita ini ada dosa yang pertama kali kita lakukan semenjak kita balik kan mulai cenderung dosa itu diampuni. Dan dosa terakhir sebelum kita mati diampuni oleh berkat sholat tasbih. Jadi dua. Dosa pertama, dosa terakhir. Qadimahu wa hadithahu. Dosa yang lama dan dosa yang baru. Yang keempat, yang ketiga, keempat dosa yang lama dan dosa yang baru. Kelima keenam, khat'uhu wa 'amduhu. Dosa yang kita tidak sengaja dan yang sengaja. Dosa yang tidak sengaja dan yang sengaja. Ngertilah kita dosa yang tidak sengaja. Ya, kita tidak sengaja. Tahu-tahu kadang-kadang kita uang ngerasa tersinggung sama kita. Padahal kita tidak sengaja. Ya, bukan sengaja nak menyinggung sama dia. Atau kita tidak sengaja. Kira-kira uang yang nabrak itu, nunggu itu, sengaja. Banyak yang tidak sengaja. Itu dosa. Tapi tidak sengaja. Tapi tetap undang-undangnya kalau nabrak pasti yang urusannya kepolisian itu paling tidak ditahan walaupun tidak masuk penjara. Jakarta yang nunggu itu sengaja kecuali uang yang apa? Ya memang ada tujuan untuk begal atau memang untuk membunuh. Ya. Kalau umpama kita umumnya kejadian kecelakaan tidak sengaja. Nah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosa yang disengaja, sawiruhu wa kabiruhu. Yang berapa? Ke-7 dan ke-8 dosa yang kecil dan dosa yang besar. Dan yang 9 dan 10 siruhu wa alaniyatuhu, dan juga dosa yang kita rahasiakan, dosa yang kita tampakkan. Kira-kira ada lagi tak dosa ya selain yang 10 itu? Negatif. Kalau siapa yang melakukan sholat tasbih
dia bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak dalam malam Ramadan atau siang Ramadan lakukan. Tapi yang biasanya rajin melakukan sholat tasbih ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu ngajian. Kalau bapak-bapak ini kurang rajin. Nanti yang sholat berjamaah. Kali itu rajin ngajian biasanya ustazahnya ngajak. Kadang-kadang ngajak ustazah apa ya kapan kita sholat tasbih. Rajin kan ibu-ibu. Insyaallah. Allah alam sholat mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita ya baca dalam semana ini kami mohon doa ya, dari malam sekitar 11:30 ayu kami adalah ya Yunda Hamidah binti Abdurrahim Akil ya, meninggal dari malam insyaallah jam 10 di bawah. Mohon doa supaya tidak terganggu dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya kita matikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk khatimah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nasallallahu nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nasallallahu nas'aluka wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil bir wasabil azam lima dir salatan sabitu fi kulli iman wa fi hadin nabi al-Quran fa hana min al-ayat wa tunana min al-jannah wa ma'in wa najibu min Allahumma atibika wa na'alika fa anta wa umatina akhwanina na'alna wa tuwajjaka fa yaqulu amin amin amin. Allahumma barik lana wa barik al-Qur'an wa bil hikmati wal bayan. Barik lana fi syahr Ramadan. Barik lana fi syahr Ramadan. Barik lana fi syahr Ramadan. A'in ala syam wal jannati la tukuna wa tanina sama bi mustada bi sinama sallallahu rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu